orkestrasi politik Prabowo, Oke. kepentingan politik Prabowo, Iya. kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu harus kelihatan murni dan orisinal ditunjukkan oleh Prabowo sebagai presiden, Iya, bukan betul. lagi berada di bawah bayang-bayang Jokowi. Maka Bahkan sudah tidak mengherankan kalau kita melihat perdebatan 100 hari kinerja Prabowo kemarin, pasti salah satu pertanyaannya adalah apakah Prabowo masih berada dalam bayang-bayang Jokowi atau tidak. Sebenarnya publik yang berusaha untuk mencoba bagaimana Prabowo berpisah dengan Jokowi dalam konteks itu, bukan dalam konteks hubungan politik yang baik, bukan dalam konteks bagaimana Jokowi itu punya kontribusi terkait dengan pemenangan Prabowo, tapi secara prinsip bahwa Prabowo saat ini adalah presiden, yang lain itu bukan presiden, yang lain itu adalah orang biasa, hanya sebatas mantan presiden. Dan saya kira orkestrasi dan kedekatannya tidak terlampau atau jangan terlampau diamplifikasi. Karena dikhawatirkan seorang presiden di Republik Indonesia ada kesan misalnya masih tunduk dan patuh kepada mantan presiden sebelumnya, itu kan tentu tidak mau dilihat oleh rakyat ya, dan tidak mau dilihat oleh para netizen. Karenanya tidak mengherankan kalau kemudian tuduhan-tuduhan yang kemudian mengarah kepada siapa kira-kira pihak yang kemudian punya keinginan memisahkan Prabowo dengan Jokowi adalah para pendukung-pendukung Anies dan pendukung-pendukung Ganjar. Bagi mereka, kalah dalam Pilpres persoalan biasa. Tapi bagi pendukung Anies dan Ganjar, tentu mereka ingin melihat Presiden Prabowo Subianto dalam hal ini tentu menjaga jarak politik dengan siapapun mantan-mantan presiden di Indonesia, sehingga tidak ada istilah yang disebut oleh SBY dengan matahari kembar. Itu yang saya sebut sebagai bentuk kepercayaan, sebagai bentuk dukungan yang penuh kepada Prabowo bahwa per hari ini Prabowo itu adalah presiden. Per hari ini Prabowo itu sudah 4 bulan menjadi orang penting di negara kita. Jadi kesan-kesan bahwa Prabowo itu masih berada di bawah bayang-bayang siapapun harus diamputasi dan mulai dikesankan. Karena tentu ke depan tantangan ekonomi dan politik kita itu jauh lebih kompleks dibandingkan dengan pemerintahan-pemerintahan selanjutnya. Lalu siapa lagi yang kemudian dituduh sebagai pihak yang kemudian ingin memisahkan Prabowo dengan Jokowi? Ya kalau kita mau menuduh sebuah partai ya pastinya PDIP yang paling banyak dimention. Bahkan kalau kita melihat bagaimana hubungan Jokowi dan Prabowo, pasti yang dimention adalah PDIP. Ketika Jokowi dan Prabowo bertemu, pasti yang dimention ada PDIP. Karena ada satu argumen yang dibangun. Jokowi per hari ini selama memiliki hubungan baik dengan Prabowo Subianto, itulah yang selalu disebut sebagai penghambat bagaimana pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo. Itu artinya kalau Prabowo dengan Jokowi tidak baik-baik saja, ini bisa jadi pintu masuk kepada PDIP, bisa menjadi pintu masuk kepada Megawati untuk bertemu dengan Prabowo Subianto. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian partai politik satu-satunya per hari ini yang dituduh supaya Prabowo berpisah dengan Jokowi adalah PDIP. Meski PDIP membantah sebenarnya nggak ada urusan apakah mau berpisah atau tidak antara Prabowo dengan Jokowi. Tapi kalau kita mendengar statementnya elit PDIP, Deddy Sitorus mengatakan, ya memang Prabowo dan Jokowi itu harus dipisah. Hari ini Prabowo adalah presiden dan Jokowi adalah mantan presiden. Nggak bisa dipisah, nggak bisa disatu-satuin lah kira-kira begitu. Tapi secara prinsip memang PDIP itu adalah partai yang paling banyak dimention, yang kemudian disebut sebagai pihak yang sangat kelihatan sekali bahwa Prabowo itu harus menjauh dari Jokowi. Jadi itu yang saya sebut bahwa pihak ataupun partai yang ingin memisahkan Jokowi dengan Prabowo Subianto. Tapi ala kulli hal ya, sebenarnya soal isu apakah Prabowo dengan Jokowi harus berpisah ataupun tidak, secara prinsip adalah publik hanya ingin bahwa hari ini Prabowo itu adalah presiden dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Hari ini Prabowo adalah orang nomor penting di negara kita yang orkestrasi kebijakan dan manuver-manuver politiknya ke depan itu murni dan orisinal dibuat oleh Prabowo, bukan karena ada bisikan-bisikan, bukan karena ada intervensi ataupun masukan-masukan dari siapapun, terutama mantan-mantan presiden sebelumnya. Kan itu sebenarnya, ini semacam dukungan, ini semacam hope bahwa Prabowo itu punya segala-galanya untuk menunjukkan sebagai presiden di Republik Indonesia. Itulah yang saya sebutkan, memang sulit memisahkan Prabowo dengan Jokowi, itu sulit karena Jadi kalau Prabowo Megawati itu berkongsi, pertemuan Prabowo Megawati dianggap bakal menggembuskan suara-suara kritis di parlemen. Prabowo berpotensi memimpin Indonesia tanpa oposisi. Partai Gerindra tengah menanti rencana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan dan Prabowo Subianto, ya, bisa terwujud dengan baik. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman
mengatakan pertemuan kedua tokoh tersebut bakal memberikan dampak positif, membantu pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ke depan. Kan Pak Prabowo sekarang bukan sekedar pemimpin sebagian orang, tetapi pemimpin seluruh bangsa, kata Habibur Rahman kepada wartawan. Dukungan Megawati dan PDI Perjuangan sebagai partai dengan kursi terbanyak di DPR RI memang dibutuhkan oleh Prabowo. Ini biasa mengurangi disrupsi di parlemen dalam proses pembuatan kebijakan yang diinisiasi pemerintah. Namun, bagi sebagian orang, dukungan PDI Perjuangan dan pertemuan Prabowo dengan Megawati Soekarno Putri justru akan berbahaya bagi demokrasi. Direktur Parlemen Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan jika pertemuannya sebatas pertemuan simbolis memang bisa berdampak baik karena dapat menunjukkan stabilitas politik di Indonesia. Lain hal jika dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan antara Prabowo dan Megawati, misalnya saja Prabowo menawarkan kursi kabinet kepada PDI Perjuangan. Ini, kata Adi, akan menjadi kabar buruk bagi demokrasi. Kalau memang betul PDI Perjuangan itu tegak lurus dengan Prabowo Subianto, kira-kira begitu, ya, ini kabar buruk bagi demokrasi kita, ini kabar buruk bagi oposisi. Yang pasti ini oposisi mati 5 tahun yang akan datang. Saat ini PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai yang belum secara tegas memutuskan untuk ikut bergabung dengan pemerintah. Partai-partai Parlemen non-koalisi Indonesia Maju Kim+ yang lain sebelumnya menjadi rival Prabowo di Pilpres sudah menyatakan bergabung dengan pemerintah. PKB sudah menempatkan kader-kadernya termasuk ketua umumnya sendiri, Muhaimin Iskandar, di pemerintahan Prabowo Subianto. Kemudian juga PLT Presiden PKS Ahmad Heriawansyah akhir bahkan mengusulkan nama untuk juga masuk di kabinet. Sementara itu, Partai Nasdem melalui bendahara umumnya Ahmad Syaroni mengaku sudah pernah beberapa kali ditawari posisi menteri dalam kabinet Indonesia Maju. Tapi sampai saat ini Nasdem belum masuk. Saat ini PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang kekuatan pemerintah melalui meja legislatif. Meski sebetulnya sejak awal sikap partai berlambang banteng ini juga tidak tegas terkait posisinya terhadap pemerintah Prabowo, bukan koalisi, bukan juga oposisi. Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan Oli Donkombe menuturkan partainya hanya berada di luar pemerintahan, tapi bukan sebagai oposisi. Selama 5 tahun ke depan, sambung Oli, PDI Perjuangan tidak mau berseberangan dengan Prabowo. Politikus senior PDI Perjuangan juga Sidarto Danusubroto juga menyatakan hal yang senada. Sidarto mengungkapkan bahwa meski berada di luar pemerintahan, PDI Perjuangan terbuka terhadap semua potensi kerjasama dengan Prabowo, termasuk jika nantinya kantor partai ini ditunjuk sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju. Walaupun oposisi, tapi kami tidak menyatakan oposisi, kata Sidarto melalui sambungan telepon kepada wartawan. Baru bicara PDI Perjuangan, juru bicara PDI Perjuangan Sirul Hakim alias Ciko, Hakim menjelaskan dukungan partainya terhadap pemerintahan Prabowo bukanlah dukungan yang membabi buta. PDI Perjuangan akan tetap memberikan kritik dan masukan terhadap pemerintahan Prabowo untuk beberapa kebijakan yang dirasa kurang baik. Apabila kami merasa ada kebijakan yang memang ada alternatif yang lebih baik, maka kami akan memberikan masukan terkait hal itu. Sikap PDI Perjuangan ini terhadap pemerintah sebetulnya sudah ditunjukkan beberapa kadernya dalam beberapa bulan belakangan ini. Misalnya kritikan Komisi 6 DPR RI Riekedia Pilatoka terhadap pajak penambahan nilai PPN 12% dalam rapat DPR pada Kamis 5 Desember 2024.
Mereka meminta agar pelaksanaan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 itu ditunda lantaran kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Sebab menurut mereka pelaksanaan PPN 12% akan membuat posisi masyarakat kecil makin sulit